Halo, para pengamat dan penggemar catur. Kali ini saya akan tampilkan video yang lebih bersifat menghibur, tapi tetap ada unsur edukasinya. Sebelum saya melanjutkan tayangan ini, jangan lupa untuk membantu dengan mengklik like, subscribe, dan lonceng, agar kita dapat terus melihat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Seperti kita ketahui, zaman COVID seperti sekarang ini, pemerintah menganjurkan banyak hal untuk dilakukan di rumah. Dan kata isolasi sudah menjadi kata yang umum. Nah, secara kebetulan, ternyata ketika saya membuka perpustakaan catur saya menemukan komposisi yang diciptakan oleh Kasparian, salah satu komposer hebat. Setelah saya melihatnya, saya tertarik untuk menamakan tema tersebut menjadi tema isolasi mandiri, yaitu tema mengurung di rumah secara sukarela hingga COVID kesulitan untuk menyerangnya. Hehehe. Sebelum kita membahas, hadir di sini tamu kehormatan saya, orang tua kita semua, Bapak Dr. Haji Hamka, SH, MH, MSI. Beliau juga adalah pemerhati catur nasional dan ketua pembina dari Vetsel Chess Club Makassar. Pada saat ini, beliau akan memberikan beberapa patah kata dalam menyikapi masalah COVID yang tentunya berhubungan dengan catur. Baik Pak, waktu, tempat, saya persilahkan. Kiranya di masa pandemi ini, teman-teman, anak-anakku sekalian, pemerhati maupun atlet catur se-Indonesia, tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetap menjaga hidup sehat, dan memanfaatkan fasilitas game lices ataupun game lainnya yang bernuansa catur untuk mengembangkan prestasi maupun menyalurkan hobi. Hubungan silaturahim tetap terjaga dan catur tetap membumi di bumi pertiwi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas nasihat-nasihatnya. Untuk para pecatur kita. Maka dari itu, mohon bisa menjadi kepedulian kita semua sebagai pecatur di Indonesia dalam menghadapi masalah COVID. Tepuk tangan dong buat Bapak Haji Hamka. Terima kasih. Kembali ke catur. Baik, kita menuju kepada posisi diagram. Komposisi ini saya sebut komposisi isolasi mandiri. Karena putih harus bisa melakukan isolasi mandiri. Sedikit gambaran dalam posisi ini saya umpamakan pion yang berada di H6 adalah COVID kecil yang akan bertumbuh menjadi besar ketika menempati H1. Dan Raja Putih yang ada di E8 adalah tokoh kita yang harus bisa membuat isolasi mandiri. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama putih adalah Raja D7. Tentu saja bertujuan untuk masuk ke garis A. Di sini hitam melangkah pion H5, putih Raja C7, tetap bertujuan untuk masuk ke garis A. Dalam posisi ini,
hitam mempunyai dua pilihan. Pilihan yang utama adalah melangkah pion menuju H4. Seandainya hitam memilih opsi yang kedua dengan melangkah raja A7, posisi akan menjadi berbalik. Mari kita ikuti opsi yang kedua. Di sini seandainya hitam melangkah raja A7, putih mempunyai jawaban bagus dengan mendorong langkah B6. Kembali di sini hitam mempunyai dua pilihan. Satu, raja A8 atau raja A6. Kita analisa dulu ketika hitam melangkah raja A8. Setelah raja A8, putih mempunyai peluang menang dengan melangkah A4. Jika seandainya hitam menjawab H4, putih melanjutkan A5, hitam H3, putih H6. Dan jelas dalam posisi ini putih akan menang. Jadi kita kembali ke posisi sebelumnya. Jika setelah putih melangkah B6, hitam melangkah raja A6, di sini putih lagi-lagi mempunyai langkah bagus dengan melangkah B5. Dan jika seandainya hitam menjawab raja A5, mengapa raja tidak memakan pion B5? Karena di sini jika raja memakan B5, putih mempunyai tempo ketika pion B promosi dan itu akan melakukan langkah cek. Jadi untuk menghindari langkah tersebut, hitam melangkah raja A5. Partai berlanjut, putih melangkah raja makan B7, hitam mendorong pion H4, putih raja A7, hitam melangkah H3, putih B7, hitam H2, dan putih melangkah B8 promosi. Tentu saja dalam posisi ini putih tidak akan mengalami kekalahan karena mempunyai kelebihan materi. Jadi kita kembali ke posisi awal. Dalam posisi ini, jika hitam melanjutkan varian yang utama, yaitu H4, putih mempunyai kesempatan untuk masuk ke garis A. Kita lanjutkan. Putih raja B6, hitam H3, putih raja A5, dan masuk ke garis A. Di sini hitam mempunyai dua pilihan lagi. Pilihan utama tentu saja melangkah pion H2. Dan pilihan kedua adalah melangkah pion B6 dengan melakukan langkah skak. Kita coba pilihan kedua dulu, yaitu melangkah B6 dan melakukan skak. Di sini putih mempunyai jawaban yang bagus dengan melangkah raja A4. Jika hitam melangkah H2, putih melangkah A3. Wow, hitam melakukan promosi dan menjelma menjadi queen, tetapi terlambat karena putih bisa melakukan isolasi mandiri dengan melangkah B3.
Maka sempurnalah contoh isolasi yang pertama. Kita berlanjut ke posisi sebelumnya. Jika dalam posisi ini hitam melangkah H2, partai akan berlanjut B6 dan wow, lagi-lagi hitam promosi menjadi queen. Apa yang terjadi? Apakah putih bisa melakukan isolasi mandiri? Partai berlanjut. Putih melakukan langkah B5 dan di sini posisi cukup menarik. Jika hitam melangkah menteri S1 skak dan putih akan melakukan jawaban pion B4. Setelah itu melakukan dorongan A4 dan terjadi bentuk draw. Namun seandainya jika setelah langkah B5 putih hitam tidak melakukan langkah skak, misalnya saya ambil contoh langkah yang terbaik buat hitam di sini adalah menteri B1 dengan melakukan double attack. Putih menjawab dengan langkah bagus, yaitu A4. Tentu saja jika hitam memakan B2 terjadi posisi stalemate atau posisi draw. Dan di sini hitam boleh memilih langkah apa saja. Jika hitam tidak memakan bidak B2, seperti contoh di sini saya memilih langkah yang cukup baik buat hitam. Misalnya menteri E4, putih akan melangkah B4. Maka sempurnalah sudah isolasi mandiri yang dilakukan oleh putih. Sungguh menarik bahasan pertemuan kali ini, disesuaikan dengan situasi sekarang. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari komposisi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hamka yang sudah bersedia hadir di ruang belajar catur dengan sistematis. Terima kasih sekali lagi Pak. Salam buat para pecatur dari Sulawesi Selatan. Menutup pertemuan kali ini, saya mengucapkan salam sehat, gens unasumus, terima kasih. Ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang.